Ketua Umum Golkar yang juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyinggung Raja Jawa di depan para kader Partai Golkar saat Munas lalu yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan beberapa pemimpin partai politik. Kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap barang ini, kata Bahlil dalam konferensinya di 21 Agustus 2024. Apakah ada pengakuan dinasti dalam negeri ini? Apakah ada pembodohan dan pressure yang dilakukan Bahlil? Dan apakah rakyat diminta untuk menghamba pada rezim dan sistem dinasti? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik dari Indonesia Justice Monitor, Bung Lutfi Afandi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Dan kita sudah ketahui bersama ya, Bung Lutfi, terkait pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar dan Raja Jawa. Menurut Anda, Bung Lutfi, dengan personifikasi oknum pemimpin dalam istilah Raja Jawa, bagaimana, Bung? Ya, baik ya, Saudara Anggi. Jadi siapapun tahu ya bahwa sebenarnya yang disebut Raja Jawa oleh Bahlil itu adalah apa namanya pemimpin tertinggi di Indonesia gitu ya. Karena kan yang namanya raja dia pucuk pimpinan tertinggi. Maka ketika Bahlil menyebut hati-hati dengan Raja Jawa, maka sebenarnya dia sedang mention orang yang paling berkuasa di Indonesia gitu. Ya, siapa lagi kalau bukan Presiden Jokowi gitu. Dan ini tentu ironi ya, seorang presiden ya itu kan ada dalam sistem politik demokrasi ya, Republik Demokrasi. Jargonnya itu adalah kepemimpinan rakyat, melaksanakan aspirasi rakyat. Ya, tetapi kemudian hari ini kita bisa menyaksikan dengan mata telanjang bahwa sikapnya itu ya tidak lebih dari sekedar seorang raja ya yang diktator. Kita tahu raja itu kan dia apa namanya adalah gambaran kepemimpinan yang tunggal ya, bahkan cenderung tidak mendengarkan dan tidak mendengarkan aspirasi dari rakyat ya, diktator. Dan bahkan di sebagian apa namanya fakta sejarah kita menemukan ya banyak juga raja-raja yang kemudian cenderung kejam gitu. Nah, jadi sistem republik demokrasi yang apa namanya itu tidak lebih dari sekedar jargon saja gitu. Yang kemudian digaung-gaungkan sistem republik ini adalah apa ingin menyalurkan aspirasi rakyat gitu. Itu hanya sekedar jargon ya. Karena faktanya kita bisa melihat ya bahkan diaku sendiri oleh Bahlil itu apa namanya ada sosok Raja Jawa yang apa namanya yang pesan itu memang sangat menakutkan gitu. Sehingga hati-hati dengan barang ini dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya ini sekali lagi membuka apa wajah sesungguhnya dari sistem Republik Demokrasi yang katanya kepemimpinan rakyat itu tidak lebih dari sekedar jargon saja. Demikian Bung Andi. Jadi memang dalam konteks saat ini istilah gambaran Raja Jawa itu nyata adanya gitu ya, Bung? Iya, em, apa namanya benar gitu. Artinya yang kemudian kita apa ambil itu kan deskripsi atau personifikasi seorang Raja Jawa gitu. Ini menunjukkan bahwa ungkapan Bahlil itu dengan sadar ya sedang menjelaskan realita yang sesungguhnya gitu. Bahkan dia itu sendiri merasakan gitu. Ya, Bahlil itu bukan cuma sekedar ingin menyampaikan sesuatu hal yang akan terjadi, tetapi dia sudah betul-betul merasakan sesuatu yang terjadi. Ya, akibat atau dampak dari sepak terjang sang raja tadi. Ya, bahkan kursi ketua umum ya Partai Golkar misalnya itu yang baru saja digeser ya dari Erlangga kepada dirinya itu menunjukkan bahwa sang raja itu betul-betul memainkan kartunya gitu. Menekan bahkan kemudian mengancam partai politik yang tidak mau tunduk dengan arahan-arahannya gitu. Jadi Bahlil itu sebenarnya sedang menunjukkan bahkan sedang merasakan sendiri dampak ya peran atau sepak terjang dari sang raja Jawa itu
ya, yang kemudian kalau Anda tidak mau ikut, nah itu contohnya sudah nyata itu, ya. Kursi ketua umum Erlangga itu kemudian digeser karena ya di Tenggarai tidak mau ikut dengan arahan, dengan apa namanya, dengan permintaan atau arahan dari sang Raja Jawa itu, nah gitu. Jadi makanya harus tunduk, harus ikut ya apa kata Raja Jawa tadi, kira-kira begitu. Karena kalau tidak itu nasibnya akan sama seperti ketua umum sebelumnya Erlangga, dan kemudian apa ketua umum partai yang lain atau partai-partai lain kemudian tersandra oleh apa namanya, oleh kasus misalnya, sehingga Raja Jawa itu mengancam kalau tidak ikut, kalau tidak nurut, maka Anda akan begini begitu dan seterusnya. Kira-kira demikian Bang Anggi. Dan apakah juga rakyat diminta untuk menghamba pada rezim kepada sistem dinasti Raja Jawa tersebut, Bung? Ya, seolah-olah ingin mengatakan demikian gitu. Jadi kan eh, padahal sesungguhnya ya, mestinya kalau kemudian konsisten dengan sistem republik demokrasi, ya itu tidak boleh terjadi begitu. Nah, ketika kemudian Bahlil mengungkapkan ini ada sosok Raja Jawa dan seterusnya, ini kan sedang dalam rangka untuk menakut-nakuti elit politik termasuk rakyat gitu. Hati-hati juga, bukan hanya elit politik, hati-hati juga dengan rakyat gitu loh. Kalau Anda kemudian melawan Raja Jawa, maka tahu sendiri nanti akibatnya gitu. Jadi ini betul-betul apa istilahnya, sangat nyata betul ya, sangat telanjang dipertontonkan ya, dampak dari atau kemudian personifikasi Raja Jawa yang kesannya memang mengerikan gitu. Dan ungkapan Bahlil misalnya yang jangan coba-coba main dengan barang ini gitu. Nah, saya pikir ungkapan Bahlil itu apa namanya, adalah benar-benar ungkapan yang berbasis fakta gitu. Bukan cuma sekedar ketakutan ya tanpa sebab gitu. Tadi saya contoh misalnya tergusurnya Erlangga dari kursi ketua umum Partai Golkar, lalu kemudian ancaman kasus hukum ya yang menyebabkan Kim ya Koalisi Indonesia Maju itu menjadi Kim plus karena bergabung sekian banyak partai politik hanya meninggalkan satu dua partai politik saja ya, atau kemudian terhalangnya Anies di Pilgub Jakarta. Ini fakta yang sangat telanjang tentang seorang raja yang quote and quote itu bengis ya, dan menghalalkan segala cara ya untuk melanggengkan dirinya gitu, melanggengkan dirinya, keluarganya dan korin-korinnya untuk bisa berkuasa dan untuk tetap bisa berkuasa. Nah, itu menurut saya apa namanya personifikasi dari Raja Jawa yang luar biasa, apa namanya, yang Bahlil sendiri apa seolah-olah ini sangat menakutkan gitu. Kira-kira demikian Bang. Dan terakhir Bung Lutfi, kira-kira apa yang bisa diambil hikmahnya bagi rakyat untuk statement Bahlil Lahadalia ini tentang Raja Jawa? Ya, jadi sekalian, jadi ungkapan Bahlil ini menurut saya ini bukan sekedar kelakar politik ya, apa namanya, melainkan dia sinyal bahwa siapapun orangnya, apalagi elit-elit politik, kalau dia ingin selamat, ya maka manutlah dengan sang Raja Jawa gitu. Artinya sistem republik yang digambarkan harusnya menyerap aspirasi rakyat, tapi begitu rupa mengerikan gitu. Dan ini jelas merupakan ancaman yang serius ya terhadap rakyat ya, yang kemudian membutuhkan apa namanya, membutuhkan keadilan. Ya ketika digambarkan ini sang raja kalau tidak ikut maka akan begini begitu dan seterusnya. Ini menurut saya sangat mengerikan sekali gitu. Dan apa yang kita lihat hari-hari ini sekaligus juga membuka kebobrokan sistem politik demokrasi sekuler ya, yang hanya berpihak kepada elit politik ya, dan oligarki gitu, dan tidak pernah berpihak kepada rakyat gitu. Nah, ini sekaligus juga momentum sebenarnya ya Bung Anggi, bahwa sudah seharusnya ya kita ini memilih sistem politik yang adil, sistem yang berasal dari zat yang maha adil, yakni sistem Islam, hukum Islam, aturan Allah Subhanahu wa taala. Sistem politiknya ya harus menggunakan sistem politik Islam, yakni khilafah Islamiyah. Sistem hukum juga demikian gitu. Nah, itulah ya yang insya Allah nanti akan menyebabkan ya apa dampaknya itu adalah keadilan bagi masyarakat ya, dan tentu adalah keberkahan. Kenapa? Karena sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kebaikan dan juga keberkahan, tidak sebagaimana sistem politik demokrasi yang kita saksikan hari-hari ini. Demikian Bung Anggi. Baik, Masya Allah Bung Lutfi, apalagi juga pada pertemuan sebelumnya kita
sering membahas ya Bung Lutfi terkait politik saat ini yang tidak ada Ya, kawan abadi terkait itu, yang ada kepentingan abadi. Dan ya betul. ya, jazakallah sekali lagi Bung Lutfi. Mudah-mudahan Amin. Bung Lutfi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. dalam Amin. setiap aktivitasnya. Amin. Amin. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.